Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada saat ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita pada kesempatan ini merupakan ibadah sholat Jumat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, panutan kita semua, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga tabi'atnya, dan kita semua sebagai umatnya Rasulullah, mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bukan hanya diucapkan oleh lisan, tetapi juga dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari melalui ketaatan kepada perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itulah takwa. Hari-hari ini kita sedang berada di penghujung bulan Zulhijjah dan bersiap menyambut datangnya bulan Muharram, tahun baru dalam kalender Hijriah, yang mana pergantian bulan dan pergantian tahun bukanlah sekedar perubahan angka. Ia adalah pengingat bahwa usia kita terus berkurang, waktu terus berjalan, dan kesempatan untuk beramal kebaikan semakin sedikit. Jika saat ini kita memasuki tahun yang baru, sesungguhnya yang bertambah bukanlah umur kita, akan tetapi berkuranglah jatah hidup kita di dunia ini. Yang artinya ketika berkurang jatah hidup kita di dunia ini, maka berkurang pula jatah kita untuk berbuat kebaikan di dunia ini. Maka jemaah rahimakumullah, Dzulhijjah adalah bulan yang penuh kemuliaan. Di dalamnya ada ibadah haji, ada hari Arafah, ada Idul Adha, dan ada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang mengajarkan keikhlasan yang luar biasa. Kini Dzulhijjah akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, apa yang telah kita bawa dari bulan Dzulhijjah ini? Apakah kita telah belajar ikhlas seperti Nabi Ibrahim? Apakah kita telah belajar taat seperti Nabi Ismail? Apakah kita telah belajar peduli kepada sesama melalui ibadah kurban? Ataukah semua itu berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas dalam kehidupan kita? Rasulullah SAW bersabda, "Al-qayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah." Hadis riwayat Tirmidzi, yang artinya orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berangan-angan di sini maksudnya ia berharap ketika meninggal bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, namun kenyataannya ketika ia hidup di dunia malah sering melanggar perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita akan termasuk di dalam golongan orang-orang yang senantiasa meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kemudian sebentar lagi akan datang bulan Muharram, bulan yang termasuk ke dalam salah satu bulan haram,
bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muharram mengingatkan kita kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hijrah bukan hanya berpindah tempat, tetapi hijrah adalah berpindahnya kita dari keburukan menuju kebaikan, dari kelalaian menuju kesadaran, dan dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menunggu tahun baru untuk membuat target ini. Akan tetapi kita semua sebagai mukmin sejati tidak hanya membuat target dunia, akan tetapi perlu juga kita membuat target akhirat agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, mari sejenak kita menundukkan kepala, mengheningkan hati kita, lalu bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah sholat kita lebih baik daripada tahun yang lalu? Ataukah azan yang masih sering kita dengar, namun kaki kita tetap berat melangkah menuju masjid? Sudahkah bacaan Al-Quran kita bertambah pada tahun ini? Ataukah mushaf yang kita miliki masih lebih sering tersimpan di rak daripada sering kita baca? Sudahkah hubungan kita dengan orang tua kita semakin membaik? Sudahkah kita membuat kedua orang tua kita tersenyum? Atau justru masih ada ucapan dan sikap kita yang senantiasa melukai hati mereka tanpa kita sadari? Dan dosa-dosa yang dahulu mungkin pernah kita sesali di awal tahun, apakah benar-benar sudah kita tinggalkan? Ataukah sampai hari ini kita masih mengulang kesalahan yang sama, meminta ampun di malam harinya, lalu mengulanginya kembali di siang hari? Hadirin, jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu masih membuat hati kita terasa sesak, jangan kita berputus asa, karena ketika kita merasa sesak dengan jawaban-jawaban tadi, artinya hati kita masih hidup. Karena yang paling berbahaya itu bukanlah ketika kita menyadari kesalahan atau kekurangan yang ada pada diri kita, akan tetapi ketika kita merasa sudah cukup baik, padahal masih banyak yang harus diperbaiki. Maka itulah kondisi yang paling berbahaya. Artinya kita tidak disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa selama ini kita berada dalam jalan yang tidak Allah ridhoi. Dan hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberi kita napas, kesehatan dan waktu. Maka jangan biarkan tahun baru Hijriah yang akan datang hanya menjadi pergantian angka, tetapi jadikanlah ia sebagai titik awal perubahan diri menuju pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini, dan memberikan keberkahan serta hidayah kepada kita dalam menjalani tahun baru Hijriah yang akan datang. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, lalu apa yang harus kita lakukan atau persiapkan di ujung Dzulhijjah ini dan dalam menyambut datangnya bulan Muharram? Yang pertama yang dapat kita lakukan atau kita persiapkan untuk menyambut bulan Muharram yang akan datang adalah dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Karena kita sedang menuju lembaran amal 1 tahun Hijriah. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa catatan amalnya bersih dari dosa dan kehilapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk meninggalkan maksiat yang selama ini masih kita lakukan. Insyaallah dengan seperti itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Kemudian yang kedua, dengan melakukan muhasabah diri. Kita evaluasi perjalanan hidup kita selama setahun terakhir, bukan hanya tentang berapa banyak harta yang telah kita kumpulkan, akan tetapi berapa banyak amal kebaikan yang telah kita perbuat. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan urusan kita dengan sesama. Muharram akan terasa lebih indah jika kita memasuki bulan Muharram dengan hati yang bersih. Maka jika ada perselisihan dengan keluarga, dengan tetangga, sahabat, atau saudara kita, segeralah kita meminta maaf dan memaafkan kesalahan yang telah orang-orang sekitar kita lakukan kepada kita. Jangan sampai kita membawa dendam dan permusuhan dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Kemudian selanjutnya dengan menyusun target ibadah di tahun Hijriah yang baru. Seorang mukmin harus memiliki cita-cita yang tinggi dan cita-cita untuk akhirat. Misalnya dengan berkomitmen pada diri kita sendiri untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah. Kemudian kita rencanakan agar kita ada rencana untuk senantiasa menamatkan bacaan Al-Quran. Kemudian kita menambah sedekah kita kepada orang lain, kemudian memperbaiki akhlak kita kepada pasangan, kepada anak kita dan orang tua, dan juga tetangga dan orang-orang yang seringkali berhubungan dengan kita. Kemudian yang kelima adalah dengan memperbanyak puasa sunnah di bulan Muharram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa yang paling utama itu adalah setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram, terutama pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu disunahkan kita untuk berpuasa, dan sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa sangat besar keutamaan dari puasa 9 dan 10 Muharram itu. Kemudian selanjutnya adalah dengan memperbanyak amal soleh. Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, isi bulan ini dengan amal-amal terbaik dan jauhi segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala amal kebaikan yang telah kita lakukan di bulan Muharram ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu apakah Muharram tahun depan masih menjadi bagian dari umur kita ataukah tidak. Karena itu jangan sekedar menyambut tahun baru Hijriah tahun ini dengan ucapan dan perayaan saja. Akan tetapi kita sambut dengan taubat, amal soleh dan tekad untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik orang itu adalah ia yang amalnya lebih baik daripada hari kemarin. Mungkin sekian khutbah kedua yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika telah tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril ikhwana al muslimina al mujahidin fi Falastin. Allahumma ansuril ikhwana al mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin warhamna ya